Halo teman-teman, selamat datang di channel Sylvia Margareta Beginting. Saya dari Universitas Negeri Medan, program studi S1 Pendidikan Biologi dari kelas PSPB 23C. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang uji makanan yang terdapat pada makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak. Yang akan kita pelajari yaitu pengertian, tujuannya, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil, dan kesimpulan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, pengertian uji makanan. Uji makanan adalah cara untuk mengetahui kandungan pada suatu bahan makanan yang sangat penting untuk dilakukan. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia memperoleh tenaga dan energi dari makanan. Makanan dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup dan menjalankan aktivitasnya. Dengan demikian, perlunya kita mengetahui kandungan apa yang ada pada makanan. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Oleh sebab itu, apabila kekurangan karbohidrat justru bisa memicu masalah kesehatan, sehingga Anda tidak bisa menghindarinya. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, cadangan makanan, dan materi pembangun. Pengertian protein. Protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Pengertian lemak. Lemak merupakan senyawa organik hidrofobik dari unsur-unsur C, H, dan O. Lemak juga berguna sebagai sumber energi. Meskipun penghasil energi terbesar, lemak bukanlah penghasil energi utama karena lebih banyak disimpan sebagai cadangan energi, atau 1 gram lemak sama dengan 9,3 kalori. Tujuan dari mempelajari uji makanan yang pertama, mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, mengelompokkan bahan-bahan makanan yang dapat dijadikan sumber karbohidrat. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Yang keempat, mengelompokkan bahan-bahan makanan yang dapat dijadikan sumber lemak. Yang kelima, mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Yang terakhir, yang keenam, mengelompokkan bahan-bahan makanan yang dapat dijadikan sumber protein. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu HCl encer, batang pengaduk, larutan iodium, apel, tabung reaksi, lumpang alu, putih telur mentah, pipet tetes, nasi, roti, kacang tanah, tahu, minyak kelapa, CuSO, NaOH, dan kertas HPS. Prosedur kerja. Yang pertama, untuk uji amilum. Menghaluskan bahan makanan yang akan diuji, diasamkan bahan yang akan diuji dengan HCl encer, menambahkan 2 tetes larutan iodium kepada setiap bahan yang akan diuji selama di dalam lempeng porselin, lalu membandingkan warna yang diperoleh dengan larutan iodiumnya sendiri, menulis hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Untuk uji protein, memasukkan bahan makanan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi, menambahkan 2 tetes larutan CuSO4, lalu 5 tetes larutan NaOH, mengaduk larutan di atas sampai tercampur sempurna, mengamati perubahan yang terjadi, menulis hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Untuk uji lemak, yang pertama, mengambil larutan makanan dengan pipet, kemudian meneteskan pada kertas HPS, biarkan tetesan tersebut hingga kering. Memperhatikan bekas tetesan larutan makanan pada kertas HPS setelah mengering. Apabila bagian yang ternoda pada kertas HPS menjadi transparan, maka terbukti bahwa makanan mengandung lemak. Melakukan pula percobaan tersebut untuk bahan makanan yang lainnya. Selanjutnya mencatat hasil yang diperoleh pada tabel. Hasil percobaan untuk uji amilum. Pada percobaan uji makanan yang positif mengandung amilum adalah roti dan nasi, karena setelah ditetesi dengan HCl 1 tetes dan gugur 8 tetes mengalami perubahan warna menjadi ungu gelap. Untuk uji protein, dalam uji makanan yang mengandung protein adalah putih telur dan tahu, karena setelah ditetesi dengan reagen bioret akan menghasilkan warna ungu. Untuk uji lemak, dalam hasil percobaan uji makanan yang terdapat positif mengandung lemak hanyalah minyak kelapa, karena pada pengujian dengan bahan kertas HPS setelah ditetesi kertas menjadi transparan dan adanya bercak-bercak. Meskipun makanan yang lainnya mengandung lemak, tapi tidak sebanyak minyak kelapa yang dominan sangat mengandung lemak. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil,
setelah uji makanan adalah yang pertama, sampel bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan mengalami perubahan warna menjadi ungu. Yang kedua, pada sampel putih telur positif mengandung protein setelah dilakukannya uji Lugol. Yang ketiga, dari uji lemak yang telah dilakukan menggunakan kertas HVS, hanya minyak kelapa saja yang positif mengandung lemak. Yang keempat, sampel yang mengandung lemak akan mengalami transparan pada kertas HVS. Yang kelima, dari makanan yang diuji hanya putih telur saja yang positif mengandung protein. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton channel Sylvia Margareta Berginting. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan menambah pengalaman bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.